Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Keesokan harinya, setelah sepakat untuk mengajar Kang Woo, baik itu Kim Si Hyun dan juga Kang Woo pun menuju Guild Red Rose. Ya, mereka berencana untuk berlatih di ruangan mereka. Sesampainya di gedung Guild Red Rose, Kim Si Hyun pun langsung dikerumuni oleh para wanita. Ya, setelah kejadian tempo hari, Kim Si Hyun menjadi sangat terkenal, apalagi di kalangan wanita. Seseorang pun mulai berkata, "Bukankah itu pedang naga Kim Si Hyun? Benar-benar itu pedang naga." Semua wanita mulai terpukau dengan ketampanan Kim Si Hyun. Lalu resepsionis pun bertanya, "Tuan Kim Si Hyun, apakah Anda ingin bergabung dengan Guild Red Rose?" Tapi sayangnya tidak. Kim Si Hyun menjawab, "Guild Red Rose memang telah banyak membantuku, tapi aku sudah melayani seseorang." Ya, walaupun itu membuat beberapa orang kecewa, tapi tetap saja mereka masih mengidolakan Kim Si Hyun. Dan selanjutnya, mereka pun mulai meminta tanda tangannya. Kim Si Hyun nampak sedikit malu. Saat itulah Kang Woo masuk. "Ayo, jangan membuang-buang waktu. Mari kita pergi." Melihat Kim Si Hyun yang dibawa oleh Kang Woo tentu saja membuat para wanita kesal. Mereka pun mulai berbincang, ada apa dengan cumi-cumi itu? Tentunya perkataan tersebut membuat Kang Woo sedikit tersinggung. Wajahnya memang tidak terlalu buruk, tapi jika disandingkan dengan Kim Si Hyun, ia memang nampak seperti cumi-cumi. Kim Si Hyun awalnya ingin membela Kang Woo, tapi Kang Woo berkata, "Sudah, tidak perlu dipikirkan. Jika Kim Si Hyun terang-terangan membantunya dan memarahi para wanita tersebut, tentu saja itu malah akan memperburuk suasana." Keduanya pun mulai menaiki lift dan tak lama kemudian mereka pun sampai ke ruangan latihan. Di sana mereka disambut oleh Park Hyun Woo. Tentu saja ia sudah mengetahui maksud tujuan Kang Woo dan juga Kim Si Hyun, karena sebelumnya Yongju telah memberitahunya. Akan tetapi ia juga telah mendengar apa yang terjadi saat Kang Woo dan Yongju latihan di Guild Hwarang. Mereka membutuhkan puluhan juta untuk memperbaiki ruangan latihan. Oleh sebab itulah ia meminta kepada Kang Woo untuk tidak melakukan hal yang sama. Dan setelahnya pelatihan pun dimulai. Kim Si Hyun bertanya kepada Kang Woo, "Hyung, biasanya senjata apa yang kau gunakan?" Dan Kang Woo pun menjawab, "Biasanya aku tidak menggunakan senjata apapun." Lalu Kim Si Hyun kembali berkata, "Baiklah, karena spesialisasiku adalah pedang, bagaimana kalau kita berlatih pedang terlebih dahulu?" Lalu Kang Woo pun setuju dengan usul dari Kim Si Hyun. Senjata yang biasa digunakan oleh Kang Woo adalah tombak, tapi ia juga pernah menggunakan otoritas pedang di dalam kekuatannya. Jadi nampaknya mempelajari teknik pedang bukanlah hal yang buruk. Kim Si Hyun pun mulai melakukan penjelasan. "Hyung, aku akan mengajarimu teknik naga tidur. Itu terdiri dari 8 gerakan." Kim Si Hyun pun mulai mempraktekkan 8 gerakan sekaligus. Lalu setelahnya ia pun berkata, "Baiklah Hyung, silahkan tiru gerakan-gerakan tersebut." Tentu saja perkataan tersebut membuat Kang Woo bingung. Ia pun menanggapinya, "Apa? Kau menyuruhku untuk meniru seluruh gerakan tersebut hanya dengan sekali lihat?" Dan Kim Si Hyun pun menjawab, "Ya, bukankah itu adalah hal yang mudah? Kau hanya perlu menirunya secara perlahan." Kang Woo kembali menanggapinya, "Ayolah, bagaimana bisa seseorang meniru gerakan orang lain hanya dengan sekali lihat?" Lalu Kang Woo pun membuat beberapa gerakan dan berkata kepada Kim Si Hyun, "Nah, lihat, apakah kau bisa meniru gerakanku?" Dan anehnya, Kim Si Hyun bisa melakukan hal tersebut. Kang Woo yang merasa heran kini akhirnya sadar jika Kim Si Hyun merupakan seorang jenius dari lahir. Seseorang yang bisa meniru gerakan orang lain hanya dengan sekali pengamatan saja. Dan itu berbanding terbalik dengan dirinya. Nah, karena latihan cara pertama gagal, Kim Si Hyun pun mengajarkan Kang Woo gerakan per gerakan.
Dan sayangnya, bahkan hanya untuk gerakan pertama saja, setelah 3 jam Kang Woo tidak mendapatkan apapun. Ya, pada titik ini akhirnya Kang Woo sadar Kim Si-hyun memanglah seseorang yang sangat jenius, akan tetapi ia sangat buruk dalam mengajari seseorang. Mungkin perspektif orang jenius dalam berlatih tidak bisa dibandingkan dengan orang rata-rata seperti Kang Woo. Ia pun mulai berkata kepada Kim Si-hyun, "Baiklah, mari kita akhiri saja. Nampaknya ini tidak akan pernah berhasil." Kim Si-hyun nampaknya sedikit kecewa. Lalu ia pun berkata, "Seperti yang aku harapkan, nampaknya aku tidak layak untuk mengajari Hyung." Lalu Kang Woo pun menanggapinya, "Tidak, bukan seperti itu. Kau terlalu jenius. Jadi sulit bagimu untuk mengajariku." Kim Si-hyun memang sedikit kecewa, tapi ia juga tidak putus asa untuk mengajari Kang Woo. Oleh sebab itulah ia berkata, "Tunggu Hyung, bagaimana jika aku mengajarimu hal lainnya? Lihat baik-baik, ini adalah gaya jiwa." Bisa dibilang itu adalah cara bagaimana Kim Si-hyun mengendalikan ki di dalam tubuhnya. Dengan otoritas pengamatan, Kang Woo pun mulai melihat bagaimana ki mengalir di tubuh Kim Si-hyun, dan ia pun mulai mempraktekannya. Dan anehnya, hanya dengan sekali percobaan saja Kang Woo berhasil mengikuti Kim Si-hyun. Ia merasakan energi yang berbeda saat menggunakan teknik tersebut, dan notifikasi pun mulai muncul. "Selamat, Anda telah berhasil mempelajari teknik gaya jiwa, dan Anda juga telah memperoleh petunjuk untuk bisa menggunakan tubuh iblis ekstrim." Mengetahui hal tersebut tentu saja membuat Kang Woo gembira. Tubuh iblis ekstrim merupakan salah satu langkah untuk menjadi dewa iblis. Sampai sebelumnya Kang Woo masih belum mendapatkan clue untuk bisa menggunakan atau mencapai hal tersebut. Tapi untungnya dengan pelatihan Kim Si-hyun, ia pun tahu jika cara untuk mencapainya salah satunya ada di tubuhnya sendiri. Tidak hanya itu, dengan bantuan gaya jiwa naga, Kang Woo juga bisa memproduksi batu iblis seperti batu iblis yang ditanamkan oleh kultus iblis ke dalam para monster di dalam dungeon. Hanya saja batu iblis yang diproduksi Kang Woo lebih murni. Nah, batu iblis ini juga merupakan salah satu syarat untuk mencapai tubuh ekstrim iblis. Hanya saja ia membutuhkan batu iblis yang lebih besar di dalam tubuhnya. Setelah mempelajari gaya tersebut, Kang Woo pun berusaha untuk mempraktekkannya, dan hasilnya bam, sungguh luar biasa. Saat menggunakan kemampuan tersebut dengan tinjunya, sepertiga batu iblis yang ada di tubuh Kang Woo pun berkurang. Dan dengan itu pula Kang Woo pun mulai mempelajari apa fungsi dari batu iblis yang ia ciptakan di dalam tubuhnya. Lalu Kang Woo pun kembali bermeditasi untuk menciptakan batu iblis lainnya. Nah, awalnya Kang Woo menggunakan gaya jiwa naga dengan cara duduk, tapi karena ia merasa sudah bisa menguasainya, ia pun mulai mengontrolnya dengan bergerak karena tidak efektif baginya saat melakukan hal tersebut di dalam pertarungan. Saat Kang Woo mulai bergerak, Kim Si-hyun pun menasihatinya, "Hyung, kau tidak bisa menggunakan gaya jiwa naga dalam keadaan bergerak." Tentu saja perkataan itu membuat Kang Woo heran. Padahal sampai saat itu ia masih menggunakan gaya jiwa naga. Kang Woo pun mulai menjelaskan bagaimana teori yang ia gunakan agar gaya jiwa naga bisa digunakan saat ia bergerak. Dan itu membuat Kim Si-hyun terkejut. Bahkan dirinya dan juga dewa bela diri tidak bisa mengontrol kekuatan atau gaya jiwa naga dalam keadaan bergerak. Mereka harus mengumpulkannya perlahan dengan cara bermeditasi ataupun duduk. Dan itu membuat Kim Si-hyun lebih kagum lagi dengan kemampuan Kang Woo. Beberapa saat kemudian, setelah puas dengan pelatihan, Kang Woo pun memutuskan untuk kembali. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.